Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Hari ini saya Juliasman coba menjelaskan materi interaksi sosial yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Hari ini kita coba akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial, ya. Karena sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu hakikat atau definisi. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. Dan hari ini kita coba akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Oke, check this out. Oke teman-teman, faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5 ya. Sebenarnya faktor pendorong interaksi sosial itu apa sih? Sebenarnya faktor pendorong interaksi sosial adalah kenapa orang melakukan interaksi sosial. Apa yang mendasari seseorang melakukan interaksi sosial? Kita udah jelasin bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok maupun kelompok. Pendorong interaksi sosial yang pertama ialah imitasi. Yang kedua adalah identifikasi. Sengaja saya ini nih ya, karena imitasi dan identifikasi itu hampir sama. Yang ketiga ialah sugesti. Yang keempat ialah simpati. Dan yang kelima ialah empati. Nah, di beberapa buku penunjang lain ada faktor pendorong interaksi sosial, tapi jarang keluar. Hanya keluar di materi SBMPTN, yaitu motivasi. Ya, tapi ini jarang sekali hanya di beberapa buku penunjang lain ada kata-kata motivasi. Tapi 5 faktor pendorong interaksi sosial ini yang harus teman-teman kuasai ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama ialah imitasi. Imitasi apa? Teman-teman, ini kalau pakai definisi terlalu panjang ya, proses peniruan tingkah laku orang lain untuk diterapkan pada. Saya hanya ingin ngasih tahu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar barang imitasi, barang tiruan. Iya, itu betul. Imitasi adalah meniru. Ya. Meniru ya. Meniru apa? Meniru tingkah laku orang lain. Nah, dia hanya meniru aja. Nah, di beberapa soal ada meniru gaya rambut, ada meniru gaya bicara, meniru gaya pakaian. Nah, itu meniru itu disebutnya imitasi. Kenapa orang melakukan interaksi? Ya, karena dia mau meniru, mau sama dengan orang lain. Tapi sebatas tertentu, bisa gaya pakaian, gaya rambut, gaya bicara dan lain-lain. Itu namanya imitasi, ya. Jadi ingat teman-teman, imitasi ialah meniru. Oke. Next, faktor pendorong interaksi sosial yang kedua ialah temannya imitasi, yaitu identifikasi. Ini agak lebih dalam gitu ya teman-teman. Identifikasi adalah kecenderungan untuk sama persis dengan orang lain, ya. Ini kecenderungan menjadi sama dengan pihak lain, ya. Ini contohnya seorang anak mengidolakan ayahnya karena ayahnya wibawa, keren segala macam, dia mau sama kayak ayahnya. Atau di beberapa soal yang pernah saya temui, identifikasi itu contohnya kayak ada seorang anak mengidolakan Lionel Messi atau enggak Cristiano Ronaldo. Nah, gimana proses identifikasinya? Bukan kalau cuma ngikutin gaya pakaiannya Ronaldo, gaya mainnya Messi, itu namanya imitasi. Tapi kalau dia identifikasi, selain dia mengikuti hal-hal tersebut kayak gaya rambut atau gaya main, dia latihan terus-menerus, ada timbul di dalam dirinya pengen bener sama-sama jago dengan Ronaldo dan Messi. Nah, itu namanya disebut identifikasi, ya. Apa identifikasi? Kecenderungan untuk sama dengan orang lain. Lanjut ke yang ketiga ialah sugesti, ya. Ini mungkin teman-teman pernah dengar ya, sugesti itu apa? Sugesti ialah pendapat, saran, atau pandangan. Itu dulu ya, kata kuncinya adalah sugesti adalah, saya sering nyebutnya sih memberikan saran, udah gitu aja. Memberikan pendapat, oke, boleh, atau memberikan pandangan, ya. Memberi pandangan atau memberi saran kepada orang lain, dan orang lain itu terima-terima aja tanpa disertai kritik. Tanpa ya, ini bukan tanda ya, sorry, ini adalah tanpa disertai kritik. Kan biasanya saya akan memberikan sugesti kepada Anda pada hitungan kelima. Nah, itu karena dia nggak mengkritik, maksudnya nggak ada daya kritis, akhirnya dia terima-terima aja. Nah, itu namanya sugesti. Nah,
biasanya di beberapa soal ada 4 ini yang sering keluar ya. Sugesti, masih ingat ya teman-teman, memberikan pendapat, saran atau pandangan. Siapa yang bisa ngasih sugesti? Pertama adalah orang yang berwibawa ya. Kalau di Nurul Fikri itu ada Pak Munaji, ada Pak Ustadz Hasan, Ustadz Harun, kepala-kepala ya. Atau yang kedua, orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kepala sekolah, kepala pesantren, kapolda, wali kota, gubernur, bupati, presiden. Nah itu ada orang-orang kedua. Itu kita pasti kalau dia ngomong kita selalu, oh iya Pak, siapa? Nah itu namanya kita tersugesti ya. Yang ketiga, orang yang bisa memberikan sugesti adalah kelompok mayoritas. Dan keempat adalah nih iklan atau reklame atau di billboard dan lain-lain ya. Ini kalau udah iklan tuh langsung tersugesti kita. Pengen beli itu kayaknya di TV enak, di iklan enak. Nah, itu namanya sugesti. Dan yang keempat ialah simpati. Simpati itu kalau saya mengartikan rasa tertarik terhadap orang lain ya. Kata kuncinya adalah tertarik pada pihak lain. Ini ya teman-teman ya. Perasaan tertarik pada pihak lain. Ya. Dan merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang. Contohnya ini ada tetangga kita yang tertimpa bencana, kita ikut merasakan. Nah, kata merasakan ya. Kata merasakan atau perasaan tertarik terhadap orang lain itu disebutnya simpati. Ingat aja, simpati adalah perasaan tertarik ya. Kita pasti selalu pernah dengar saya turut simpati dengan keadaan Anda ya. Nah itu hanya sebatas perasaan. Nah kalau ada laki-laki suka sama perempuan, apakah itu simpati? Iya, itu betul, karena kita ada rasa tertarik kepada orang lain, itu makanya itu disebutnya simpati juga ya. Jadi simpati itu nggak hanya sebatas yang bencana alam, tertimpa musibah, tapi rasa suka, rasa kagum, itu juga disebutnya simpati. Oke, itu bisa dipahami ya teman-teman. Setelah simpati ialah empati ya. Nah ini empati lebih dalam dari simpati, yaitu ya ini ya pengertian simpati yang mendalam. Nah itu namanya empati, yang kadang mempengaruhi jiwa atau fisik seseorang. Atau gampangnya, simpati yang mendalam biasanya empati itu disertai dengan tindakan teman-teman ya, disertai dengan tindakan. Nih contohnya, seorang ibu merasa kesepian ketika anaknya sekolah, akhirnya dia dimikirin, akhirnya dia jatuh sakit. Nah jatuh sakit itu namanya ada tindakannya ya. Nah itu disebutnya empati. Tapi kalau ada juga beberapa soal bilang gini, saya sedih, simpati terhadap saudara-saudara saya di Palestina, akhirnya saya mengumpulkan dana, menggalang dana untuk Palestina, munasoroh Palestina. Nah menyumbang dana, menggalang dana itu disebutnya empati karena disertai dengan tindakan. Oke ya teman-teman. Nah dari 5 ini mungkin teman-teman sudah mengerti ya, sudah memahami. Mungkin harus sering latihan soal ya. Ini ada contoh soal dari materi faktor pendorong sosial ya. Ini ada soal SBMPTN tahun 2018 ya, 2 tahun yang lalu, terkait materi interaksi sosial, subbab faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ini ya, ada soal nomor 61, berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antaranya faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Ini nggak ada empati malah ya. Perilaku individu yang dipengaruhi faktor identifikasi. Nah, jadi yang ditanya teman-teman ialah faktor identifikasi. Kita udah jelas ya tadi ya, faktor identifikasi adalah kecenderungan untuk sama dengan orang lain. Oke, kalau kalian ketemu soal kayak begini, ini untungnya pilihan ganda ya, bukan pengelompokan atau sebab akibat. Kalau pilihan ganda udah pasti salah satu jawabannya benar. Tapi kalau untuk ini pilihan ganda ya. Yang A kira-kira apa? Kira-kira apa nih teman-teman? Beberapa artis Indonesia meniru fashion. Ini ada kata meniru. Nah, meniru ini berarti jatuhnya apa? Ya, betul teman-teman, imitasi. Yang B, Sony berupaya menyamakan diri dengan tokoh K-pop idolanya. Iya, ini identifikasi ya teman-teman. C, Oki menyumbang baju layak pakai ke panti asuhan. Ini adalah, ya malah di sini nggak ada ya. Ini harusnya empati jawabannya ya.
Yang D, Winda belajar lebih giat agar berhasil. Nah, ini jawaban sebenarnya bukan sugesti teman-teman ya, ini adalah motivasi ya. Karena ada dari dalam diri. Memang soal ini yang D ini jarang-jarang. Dan terakhir, Rahma kagum. Nah, ini ada kata kagum. Berarti dia adalah simpati. Nah, ini menyamakan diri, ini menyumbang baju layak, belajar lebih giat. Nah, jadi jawabannya ialah B ya teman-teman. Oke, untuk hari ini cukup. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanya atau ada yang mau mengkoreksi pernyataan saya, bisa menuliskannya di kolom komentar atau menghubungi nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Selalu giat belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Saya Juliasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.